Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat. Bentar, lo siapa? Lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar? Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. Siapa ini? Fajar terlibat hutang apa? Hutang piutang apa? Ada orang marah-marah nyari Fajar dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon istrinya Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Hah? Cynthia siapa? Oh, bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak, oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. 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 Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini deh, gini. Gue rasa dia ada di dalam. Cuma, sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lu, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lu ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Iya, ada udah. mobilnya, Mas. Kita bikin aja seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah kita gue ngomong agak keras, biar dia dengar. Ya. Nanti kita tunggu di mobilnya dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi deh. Nah, udah gitu aja deh. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk, kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam, Mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh, Nah, Mas. aja dia langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Aku tanya ke kamu, kamu apa? Iya. Sekarang kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini nggak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah. Iya. Tapi Fajar ini malah memberikan alasan yang nggak masuk akal. Dia tuh gak pernah ngertiin aku, Mas. Apa? Aku nggak ngertiin kamu apa. Maksudnya yang tahu kan, kalau calon pengantin cewek sama laki harus dipikir dulu kan, nggak boleh ketemu. Iya. Ya nggak boleh ketemu sih nggak boleh ketemu. Tapi kamu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Iya beda. Harusnya lo bisa bentuk komunikasi. Maksudnya Beda. itu apa? Beda mas. Kita ini mau nikah. Kalau Kita dipingit, pasti ketemu. kalau dipingit itu nggak ketemu berapa hari sebelumnya. Kalau lo ngilang. Iya kalau lu ngilang beda sama nggak ketemu, lu dihubungin nggak Setiap bisa. kali aku ke kosan kamu nggak pernah ada di kos. Ya kalau dipingit ya jelas kalau dipingit itu emang nggak boleh ketemu itu beberapa hari sebelum pernikahan. Tapi bukan berarti nggak bisa kontek-kontekan, bukan berarti nggak ada kabar, nggak ada telepon. Ini kan dia yang menghilangkan diri. Aku mau nanya sama Pelan-pelan. kamu. Kamu punya utang apa? Sekarang Utang jelas-jelas, sekarang jelas-jelas biaya pernikahan semua aku yang nanggung. Kamu utang Itu apa kalau kamu lagi? yang biayain kenapa emangnya? Ya, kamu nggak tuh apa-apa sih. cowok. Udah Ya. aku males aku bicara sama kamu tuh gak pernah ngerti aku. Kamu yang nggak pernah ngerti aku. Udahlah, kita batal nikah lah. Hah? Lu, batal nikah. Keluar nggak? Fajar pergi naik mobil, Fania pun mengejar Fajar, namun Mas, dia pergi mas. kejar naik mobil cepetan. Tim, motor naik motor dulu, ikutin naik motor dulu, biar nggak ketinggalan naik motor dulu. Oke, kita ikutin. Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan, jadi biar kita nggak kehilangan jejak. Kita ikutin mobil Fajar sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar berhenti di pinggir jalan. Dia berhenti, stop, dia berhenti. Di pinggir jalan ngapain ya dia? Nggak ada orang, nggak ada apa. Itu dia nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon siapa untuk janjian Di tempatnya sini. di pinggir jalan. Tapi kenapa harus di pinggir jalan? Mungkin supaya nggak ada yang lihat atau gimana? Di tempatnya aneh sih untuk janjian Iya, sama orang ini di tempat kayak begini di pinggir jalan, artinya nih ada yang Ada yang disembunyikan. iya misterius nih. Ini kita bingung, dia nungguin siapa? Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya?
Atau mungkin dia ingin bertemu siapa. Dan tiba-tiba benar saja muncullah seorang laki-laki dan ternyata laki-laki itu adalah... Itu siapa yang Mas datang Mas tiba-tiba Mas? Itu bukan cowok yang tadi. Tapi kan yang lagi utang kan ya? Iya. Loh, itu kan orang yang tadi jelas ya, orang-orang yang tadi yang lagi hutang tadi. Ngapain ngobrol di pinggir jalan itu dan kayaknya gak ada perdebatan apapun. Sampai yang lebih menunjukkan dan membuat pertanyaan besar lagi di kepala kita adalah tiba-tiba laki-laki tersebut memberikan sebuah kotak merah. Itu apa? Apa isinya? Mereka lagi transaksi apa? Kok saya masih berpikir, coba bayangin ya, malam-malam di pinggir jalan mencurigakan, ada menyerahkan benda, barang apa coba? Kalau bukan barang terlarang. Itu dia mencar loh Mas. Iya. Itu Oke. penasaran banget nih sama Iya. kotaknya. Sekarang kita mau kita mana? Mau kita ikutin cowok yang tadi ngasih kotak apa kita ikutin? Ikutin cowok gue. Oke, ya udah, oke. Sampai akhirnya Fajar berhenti di sebuah tempat dan itu adalah sebuah tempat kayak tempat tongkrongan. Mungkin ini kayak tempat tongkrongan ya. Kamu tahu? Enggak, aku nggak tahu. Hah? Tempat ini aku nggak tahu. Tongkrongan apa? Aku nggak tahu sama sekali. Ya wajar sih kalau cowok nongkrong gitu ya. Udah gitu tuh ada cewek. Tiba datanglah seorang wanita dan itu adalah... Lah, itu ada aku Mas. Sekarang aku tanya, adik kamu sejak kapan jadi kayak begitu tuh, maksa kayak tadi? Baru-baru ini sih. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Nah, kenapa baru-baru ini? Sementara belakangan ini juga pacarnya aneh dan adiknya juga mulai aneh. Ini bersamaan, ini berarti ada hubungannya antara ade lo, perubahan ade lo sama perubahan pacar lo. Kita bingung dong, ada hubungan apa antara adenya Fania, ya Ika tadi, dengan Fajar. Lalu tiba-tiba kita melihat kejadian yang menurut saya, ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Karena kita lihat Ika adenya Fania di situ. Loh, itu ngapain sih? Itu dia ngapain ya? Apa sih, malak apa gimana sih adek lo? Enggak, setahu aku dia nggak kayak gitu. Itu baru copot-copotin jam, Karena segala selama ini macam. ekonomi dia kecukup dari keluarga aku. Sekarang kenapa orang-orang itu menyerahkan barang-barang ke adek lo? Iya kan, sama ke cowok lo nih. Nah, itu udah makin fix. Jual barang haram, mereka itu akhirnya menyerahkan barangnya untuk dapetin barang itu. Nah, apa nih yang dijual nih? Kalau saya sih berpikir ini menjurus kepada... udahlah, saya nggak mau berpikir negatif. No, mereka pergi. Oh iya, Mas. Loh, sekarang tuh kan mereka berdua tuh. Ade lo pergi sama tunangan lo. Iya kan? Iya. Ikutin.